Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ogi Adi Setiawan dari jurusan Teknik Informatika nomor MPM 062020107295. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengondisian if else dan looping. Langsung saja kita buka kode blok yang sudah saya siapkan, di mana di awal-awal sudah pasti adanya pagar include eostream dan di bawahnya pasti using namespace std dan semikolon. Di sini untuk memulai sebuah proses yang saya ketahui awalnya harus memakai integer main dan dalam kurung ini, terus di sebelahnya nambah kurung kurawal. Di sini saya menggunakan pendeklarasian string, user, dan pass, di mana nanti ini akan saya pakai untuk menginput suatu data. Dan selanjutnya saya menggunakan string ini karena dalam konstanta string ini adalah sebuah kata, bukan angka. Kalau angka kan pakai integer. Nah, setelah adanya string pass ini, saya langsung code masukkan username, di mana yang di dalam tanda petik ini nanti akan muncul di tampilan. Nah, setelah ada tampilan pasti kan ada data yang harus masuk, itu pakai cin. Saya ambil yang user. Terus saya lanjut ke masukkan password, di mana yang akan tampak itu yang dalam kurung ini, yang biru. Masukkan password sama dengan, nah lanjut semikolon. Terus lanjut ke cin ini gunanya untuk menginput suatu data yang akan diinput oleh kita, langsung saja kita, nah bentar saya lanjutkan ke cout sama dengan banyak. Ini gunanya buat biar tampak seperti loading gitu sih. Sebenarnya kalau tidak dipasang atau ditampilin juga nggak apa-apa, cuma saya di sini pengen menambahkan. Langsung intl karena tidak ada sesuatu yang diinput atau cin. Lanjut ke proses if ini artinya jika yang berada di dalam ini sesuai, jika yang terinput di sini sesuai di sini, maka keluarnya adalah cout-nya Anda benar. Nah, lanjut ke proses bawahnya ini, else if ini gunanya kalau udah masuk ke, kalau di sini udah salah, maksudnya tidak memenuhi syarat di sini, lanjut ke sini else if. Lanjut ke else if. Nah, di else if ini saya mau memasukkan ketika orang mengisikan username salah ataupun password salah, tapi ketika ngisi user benar tapi password salah, itu muncul pemberitahuan seperti password Anda salah atau username Anda salah, begitu. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang ini, gunanya user sama dengan user kan yang ini. Nah, user sama dengan Ogi Adi. Jadi ini kalau selain ini berarti salah. Terus lanjut ke dan pass ini yang ini, password, masukkan password. Nanti kalau inputnya oke zoom nanti benar. Nah, kalau selain ini nanti bakal salah. Nah, ketika proses ini benar, dua-dua ini benar, maka akan muncul tanda ini, Anda benar. Else if jika saya mengisi username dengan Ogi Adi dan mengisi password selain oke zoom, maka yang keluar adalah password Anda salah, karena jelas di mana sandi yang ada di sini tuh oke zoom. Jika di sisi lain ini pasti yang keluar akan ini, password Anda salah. Dan
Pas, dan kita mengetahui kalau yang salah itu cuma sandinya aja. Else if lagi user tidak sama dengan OKAD, berarti selain OKAD ini, maka yang keluar adalah apa ini? Username Anda salah. Nah, setelah itu jika semua proses ini persyaratan pernyataan ini semua tidak terpenuhi di sini, lanjut ke else, di mana bila semua atau ya semua ini tidak terpenuhi, maka yang keluar adalah Anda salah. Begitu. Ayo kita coba dulu username. Misalnya saya buat benar dulu ya. Huruf besar. OKAD. Ya, passwordnya oke. Zoom. Nah, yang keluar adalah Anda benar, karena nanti berarti prosesnya itu masuk ke sini. User, OKAD, dan password Zoom langsung sorry. Nah, jika saat menginput benar OKAD dan Zoom di sini sesuai persyaratan di sini, maka proses akan berhenti di sini. Nah, sekarang kita coba jika salah satu dari persyaratan itu salah, misalnya usernya saya isi Panji, nah sandi oke Zoom. Nah, yang keluar pasti username salah, karena ketika persyaratan yang di sini tidak terpenuhi, maka pasti akan lanjut ke persyaratan kedua, di mana bila yang diisi username salah, pasti akan keluar username Anda salah. Maaf, ini prosesnya masuk ke persyaratan ketiga. Nah, ini masuk ke persyaratan ketiga karena username salah. User tidak sama dengan OKAD, karena ini Panji. Nah, kenapa kok tidak terproses yang ini? Karena memang di proses ini memang tidak terpenuhi syarat ini. Maksudnya yang salah itu, yang tidak sesuai itu passwordnya, maka yang nanti keluar itu password Anda yang salah. Jadi ketika proses di atas itu tidak terpenuhi, maka lanjut ke bawah. Jika tidak terpenuhi lagi, lanjut ke bawah lagi. Nah, begitu kira-kira. Mari kita coba yang passwordnya salah ya. Misalnya OKAD, passwordnya Bambang. Nah, maka password yang keluar adalah salah. Nah, password Anda salah itu ada di mana? Ada di sini. Proses persyaratan kedua. Jadi, ketika persyaratan pertama tidak terpenuhi dan lanjut ke persyaratan kedua terpenuhi, maka persyaratan kedua itu yang dipakai. Nah, yang terakhir kita coba ketika semua persyaratan salah. Siapa ya? Joko dan Kidul. Nah, maka yang keluar adalah Anda salah. Karena semua persyaratan di sini tidak terpenuhi. Jadi dari persyaratan 1, persyaratan 2, persyaratan 3 tidak terpenuhi, maka ya sudah, nanti masuk ke yang else. Else kan artinya yang tidak sesuai. Nah, sekarang kita close dulu ini. Ya, kita lanjut ke perulangan for. Di mana perulangan for ini
untuk membuat pola-pola seperti segitiga, kotak, dan lain-lain. Untuk kali ini saya mau membuat perulangan yang akan membuat suatu pola menjadi segitiga. Pertama, yang pasti include usestream dan using namespace std. Dan jangan lupa, oh ya ini saya tambahin integer, nggak apa-apa deh. Sebenarnya pernah saya coba sih tanpa integer juga bisa, cuma oke lah saya tambahin aja. Nah, setelah ini tidak lupa kurung awal, tambah integer, baris, kolom, dan isi, dimana nanti ini akan berfungsi semua. Code untuk tampilan saya ambil nilai yang isi ya. Masukkan nilai sama dengan ini nanti yang tampak di monitor, dan ketika di input maka nanti masuk ke variabel isi. Nah, saya ambil satu inputan, cuma nanti bakal berguna ke baris dan kolom. Setelah mengisi isi, proses for dimulai di mana baris adalah 1, di mana angka pertama dari baris itu 1, dan lanjut baris kurang dari isi atau sama dengan. Ketika saya mengisikan 5, berarti angka 1 sampai 5 karena ada tanda sama dengannya. Nah, tambah baris plus ini bisa diartikan baris plus 1. Jadi ketika membuat suatu baris, nah nanti kalau di proses perulangan lagi, nanti angkanya akan ditambah 1 lagi. Nah, ketika code-nya nanti yang tampak, nanti saya ambil contoh baris saja, soalnya tadi udah nyoba yang bintang, tapi saya kira yang baris, saya ambil baris ini aja supaya lebih jelas dan tahu alurnya gimana. Lanjut ke for yang kedua. For yang kedua itu dimana kolom sama dengan 1, ini nanti gunanya untuk yang kolom untuk arah menganan itu, arah kanan itu kan biar menjadi tampak segitiga kan harus berjajar menyamping. Nah, untuk kolom saya ambil angka 1. Nah, lanjut ke kolom kurang dari baris. Kenapa? Kalau saya pakai kurang dari sama dengan baris, berarti kan bisa saja sama. Maksudnya jika saya isi 1, nanti enggak jadi segitiga yang lancip itu yang di atasnya itu. Nah, lanjut ke kolom plus 1 sama ini kayak tadi. Untuk code-nya yang tampilan nanti kolom. Jadi ini bukan suatu tampilan, ini nanti bakal jadi angka, ini bukan suatu simbol-simbol. Lanjut ke code NL. Ini gunanya untuk enter. Nah, nanti ketika bentar, kita run dulu aja. Misalnya di sini saya mengisikan angka 7. Nah, di sini bakal terlihat jelas baris 1. Misalnya saya isikan di sini 7. Di sini 7. Nah, baris sama dengan 1. Berarti angka awal itu adalah 1. Ini angka ya, bukan nilai ya. Angka ini cuma buat kayak tanda gitu. Nah, ketika baris sudah terpenuhi, sudah terisi, lanjut ke kolom. Nah, di kolom ini kan kolom kurang dari baris. Berarti kalau kurang dari baris berarti kurang dari 1, berarti 0. Maka akan tidak tampak. Kenapa? Karena di sini saya sudah mendeklarasikan bahwa kolom itu sama dengan 1 angka awalnya. Oke, lanjut ke
NDL ini kan menjadi enter. Nah, ketika sudah enter, maka masuk ke sini. Baris sama kurang dari isi. Berarti bisa saja, berarti angkanya adalah bisa 1 dari angka sebelumnya. 1 baris plus 1 menjadi 2. Nah, ini code-nya nanti gini. Nah, lanjut lagi ke sini. Berarti kolom kan sama dengan 1. Nah, sedangkan kolom kurang dari baris. Nah, ini kebetulan kan udah 2 atau kolom barisnya. Berarti kalau kurang dari kurang dari baris, berarti kan mencetak angka 1. Nanti cetaknya angka 1. Lanjut lagi kan sudah. Nah, dari angka 2 kan masih belum terpenuhi, angkanya kan 7 tadi yang terisi. Lagi baris kurang dari 2. Di sini lain 2, nanti plus 1 lagi, nanti tercetak 3. Lanjut ke sini. For kolom kurang dari baris, berarti 1 dan 2. Lanjut. Nah, ya ini 1 plus 1, berarti plus 1 lagi objek ini, objek kedua ini. Berarti menandakan ini kolom yang tercetak yang kedua. Nah, lanjut ke NDL, naik ke atas lagi, mencetak baris lagi, menjadi angka yang sebelumnya 3 plus 1 menjadi 4. Lanjutkan karena kolom kurang dari baris 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 6 ini. Sampai 6 ketika udah tercetak 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, kan masih belum terpenuhi. Angka dari isi itu kan 7. Naik ke atas lagi. Yang sebelumnya 6 tambah 1 tercetak menjadi 7. Nah, lanjut ke kolom kurang dari baris, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 sebelumnya, karena plus 1 jadi sampai 6. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa bisa dipelajari dengan mudah. Jadi kalau bintang dan simbol-simbol lain saya kira masih agak sulit, tapi nggak apa-apa, bentar saya coba ganti ke bintang. Sorry. Ini bintang, yang ini dan aja deh ya. Oke. Nah, gini jadinya. Jadi ini baris, ini tercetak kolom. Sama jadi seperti prosesnya, cuma yang membedakan kan pas dicetaknya tadi. Nah, saya lebih mudah untuk mempelajarinya ketika masih berupa variabel yang nanti bisa berubah-ubah. Nah, sekarang kita jadikan bintang biar sama seperti pelajaran waktu kemarin. Benar, saya close. Misalnya saya isi 9. Oke. Nah, jadilah segitiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ini 9 ya. Sudah sesuai. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya pahami dan saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mungkin saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.